Selamat sore, teman-teman. Kita bertemu kembali dalam kuliah kita secara online untuk mata kuliah manajemen logistik. Tolong teman-teman bisa menyimak dengan baik materi kita ini. Materi yang sangat penting menurut saya, khususnya bagi jurusan logistik, bagi manajemen logistik. Kenapa saya bilang begitu? Karena topik kita ini yaitu mengenai proses kerja freight forwarder. Bagaimana proses kerja dari freight forwarder. Orang logistik itu harus mengerti bagaimana proses kerjanya. Sebagai apa sebenarnya freight forwarding dalam logistik. Apa yang menjadi jobnya, apa yang menjadi skopnya, bagaimana mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada tentu perusahaan freight forwarding. Ada yang menyebut dengan freight forwarding, ada juga yang menyebut dengan freight forwarder. Secara umum itu tidak terlalu signifikan perbedaannya karena melakukan hal yang sama. Jadi yang pertama di sini saya akan jelaskan yang menjadi topik kita, forwarding atau forwarder. Bagaimana sih forwarder itu melakukan tugas-tugasnya? Freight forwarding adalah perusahaan yang bergerak di jasa. Ingat ya, jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. Jasa pengangkutan barang secara keseluruhan. Freight forwarding bisa berfungsi sebagai MKL. MKL tahu ya, ekspedisi muatan kapal laut. Kalau udara, ekspedisi muatan kapal udara atau MKU. Kalau MKA, ekspedisi muatan kapal kereta api. Jadi dalam semua transportasi, khususnya di bidang kargo. Kemudian bisa juga berfungsi sebagai pelayaran. Jasa kepabeanan yang mengurus PEB, PIB, mengurus pengeluaran barang dari bea cukai. Kan ketika kita impor barang, itu kan harus melewati customs atau bea cukai. Jadi kita harus mengurusnya dengan baik. Kemudian bahkan pengiriman door to door dari pintu ke pintu. Jadi kalau ada pengiriman barang dari sini sampai ke Los Angeles contohnya, ya dari sini sampai Los Angeles kita bisa urus itu secara door to door. Biasanya untuk barang to door ini itu biasanya adalah barang umpamanya personal effect. Personal effect itu barang pindahan. Barang pindahan bagi orang yang umpamanya duta besar ya. Duta besar biasanya kita mengirimkan secara door to door. Duta besar itu kan bisa pindah dari Indonesia, pindah ke Los Angeles, dari Indonesia pindah ke Mumbai, India, atau sebaliknya ketika dari negara tersebut balik ke Indonesia. Atau bisa juga duta besar itu pindah dari satu negara, bukan balik ke Indonesia, tapi pindah ke negara yang lain lagi. Nah, itu yang menjadi
uh, topik kita. Kemudian, sedangkan orang atau badan hukum yang melaksanakan, tadi kan ini freight forwarding, ini perusahaannya. Tapi orang atau badan hukum yang melaksanakan pekerjaan forwarding disebut dengan freight forwarder. Ya biasanya kan kalau ada forward, ada ER itu menunjukkan kepada personnya, orangnya. Ya. Usaha jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding merupakan kegiatan usaha yang ditujukan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, udara, dapat juga mencakup kegiatan penerimaan atau receive, penyimpanan atau store, sortasi atau sorting, itu nyortir, tidak nyortir, pengepakan atau packing macam-macam ya. Ada yang menggunakan box, ada yang menggunakan karton, macam-macam. Pengukuran, ini melalui telesit biasanya, diukur berapa panjang, lebar, tinggi, berapa kuantiti, sehingga ditemukan volume. Bisa juga penimbangan, pengurusan, penyelesaian dokumen. Ya. Banyak penyelesaian dokumen ini, baik yang berhubungan dengan custom clearance, yang berhubungan dengan surat-surat jalan atau pengiriman barang. Penerbitan dokumen angkutan, ya, seperti Bill of Lading, Airway Bill, Seaway Bill, Telex Release, dan lain. Perhitungan biaya, ya, ocean freight-nya berapa, THC-nya berapa, tracking charge-nya berapa, macam-macam juga ya. Ada biaya untuk pajak, ada biaya untuk import duty atau bea masuk, dan lain-lain. Ada juga klaim asuransi, atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerimanya. Ya, jadi lumayan banyak sebenarnya. Itu tergantung, banyaknya itu tergantung seberapa jauh pengiriman barang. Kan bisa aja pengiriman barang dari tempat yang dekat ya tidak terlalu ribet gitu. Dari Bandung ke Jakarta ya paling menggunakan truk sudah selesai. Tapi bagaimana kalau dari Bandung sampai ke, ke Las Vegas contohnya, kan bisa dari Bandung pakai truk, nanti selewat truk bisa masuk ke dalam gudang dulu, dikonsol dulu, habis itu diambil kontainer, diisi, masukin ke pelabuhan, urus dokumennya, nanti naik kapal feeder, kemudian nanti dari Singapura ganti mother vessel, sampai kemana? Ke Long Beach. Dari Long Beach nanti mungkin ke Los Angeles, habis itu ke Las Vegas. Kira-kira 5 jam dari Los Angeles ke Las Vegas. Ya, seperti itu kita untuk mengurusnya. Kemudian, tentu freight forwarder itu memiliki sebenarnya banyak sekali kegiatan. Tentu kita nggak bisa bahas semuanya di sini karena keterbatasan masalah waktu. Definisi dari freight forwarder yaitu freight forwarder bekerja hanya atas perintah dari mereka yang menginginkan agar barangnya dikirim ke tempat lain untuk menggunakan untuk menggerakkan barang muatan tersebut. Forwarder tidak harus memiliki sarana angkutannya. Forwarder bertindak sebagai perantara antara si pengirim atau eksportir dengan pengangkut atau carrier. Pengangkut ini bisa yang punya pesawat terbang, yang bisa yang punya kapal laut, yang punya tracking, dan lain-lain. Dan penerima barang. Jadi sebenarnya freight forwarder itu tidak harus memiliki tracking, tidak harus memiliki gudang. Bisa menyewa kepunyaan atau milik pihak ketiga, dan umumnya memang seperti itu. Tidak perlu punya kapal, tapi punya space di kapal. Dia punya ruangan, dia punya lokasi yang bisa dia booking, sehingga
kapal menerima dan menempatkan barang kita di space atau di lambung kapal. Makanya dikatakan kalau freight forwarder itu adalah NVOCC. NVOCC artinya di sini non-vessel operating common carrier. Jadi tidak perlu mengoperasikan kapal. Yang mengoperasikan kapal yaitu pemilik kapal. Kita hanya seperti menyewa space atau tempat di dalam kapal itu untuk kita isi dengan kontainer kita. Kalau ada 50 kontainer kita, ya kita masukkan di kapal itu. Maka yang dikatakan pengertian NVOCC di sini is an ocean carrier, ocean ya, punya kapal laut, punya pelayaran atau shipping line that transport goods under its own house bill of lading. House bill of lading itu adalah bill yang diisu atau yang dikeluarkan, diterbitkan oleh freight forwarder. Sementara BL yang diterbitkan oleh pelayaran itu disebut dengan Ocean BL atau Master BL. Jadi ada dua BL, House BL dikeluarkan oleh freight forwarder, Master BL atau Ocean BL itu dikeluarkan oleh pihak pelayaran atau shipping line. Kemudian equivalent documentation, tentu dokumen-dokumen yang berhubungan. Apa sih yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran? Apa aja? Ada mungkin seperti manifest. Kalau forwarder itu bisa juga mengeluarkan manifest, yaitu apa aja barang di dalam kapal atau apa saja barang di dalam kontainer itu ada detailsnya. Pokoknya 100 box garment atau 100 box sepatu atau mungkin beberapa package furniture. Jadi bisa berbagai macam. Itu yang disebut dengan manifest. Kita juga bisa mengeluarkan umpamanya mencop atau memberikan stempel sebagai legalisir dari House Bill of Lading without operating ocean vessel, ocean transportation vessel. Jadi itu yang disebut dengan NVOCC. Jadi freight forwarder itu tidak memiliki kapal, makanya disebut dengan NVOCC. Dari definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan freight forwarder adalah seseorang atau suatu badan hukum yang melaksanakan perintah pengiriman barang atau muatan dari satu atau beberapa orang pemilik barang yang dikumpulkan dari satu atau beberapa tempat sampai ke tempat tujuan akhir melalui sistem pengaturan lalu lintas barang dan dokumen dengan menggunakan satu atau beberapa jenis angkutan dengan tanpa harus memiliki sarana angkutan dimaksud. Ya, saya bersyukur dalam hidup saya hampir 26 tahun lebih ya, saya berkecimpung di dunia freight forwarder. Ada 4 atau 5 forwarder, perusahaan Jepang, perusahaan Prancis, perusahaan Swiss, perusahaan Jerman, perusahaan Cina. Saya pernah bekerja di sana. Dan sedikit saya bisa memahami sebenarnya apa itu forwarders. Jadi karena saya juga memegang beberapa posisi di sana, mulai dari customer service, export, import manager, dan juga pernah di warehouse manager, pernah juga sebagai control tower. Itu benar-benar kita memang udah seperti mendarah daging mengenai freight forwarder ini. Agak sulit memang kalau hanya dipelajari secara teori, tapi ketika kita masuk ke dalamnya, kita akan memahami bagaimana dinamisnya, bagaimana problematiknya di dalam itu. Tapi kita akan bahagia, kita akan senang ketika suatu saat, umpamanya kita bisa menyelesaikan satu tugas. Contohnya, umpamanya pengiriman barang-barang besar, barang-barang proyek untuk oil and gas, kalau ada pembangunan pabrik, pembangunan turbin, dan lain-lain. Dan kita yang ikut menghandle logistik itu suatu membanggakan. Walaupun mungkin memang secara waktu dan tenaga, secara pikiran kita diforsir karena harus menyelesaikan dengan baik. Tapi ketika kita menyelesaikan itu, kita senang, kita happy. Dan kita menjadi ketika pekerjaan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita menganggap bahwa pekerjaan itu seperti suatu seni, seperti art. How to handle the seaman, how to handle the people, how to handle the equipment, how to handle
custom clearance process, warehousing process, packaging process, and all the distribution. Jadi ketika kita memahami itu semua dan melakukan dengan kesungguhan hati, kita itu tidak merasa capek, tapi capek yang memuaskan. Bagaimana sih di freight forwarder? Mari kita lanjutkan. Forwarder merupakan tempat di mana para pemilik barang akan menerima berbagai advice, seperti konsultan, memberikan advice atau nasihat atau petunjuk atau nasihat tentang segala sesuatu terhadap aspek-aspek pengiriman dan pengangkutan barang seperti tata cara pengepakan atau pengemasan barang, ya, how to pack the cargo, bagaimana kita cara packing kargonya, apa kargo yang tepat, jangan main-main kita. Kenapa saya bilang kalau kita pernah mengirim barang-barang, khususnya seperti lukisan, ketika ada orang pindahan, kami pernah memindahkan kedutaan Swiss yang ada di Rasuna Said. Di sana ternyata anaknya hobi dengan lukisan. Jadi satu ruangan itu penuh dengan lukisan dan kita harus handle dengan hati-hati sekali. Kita packing dari dalam lagi, packing berlapis-lapis lagi, menggunakan alat-alat packing itu, menggunakan kardus yang bagus, kemudian di packing dengan kayu untuk make sure bahwa yakin bahwa itu barang sampai tidak ada yang rusak, tapi benar-benar bagus. Bahkan ketika suatu personal effect seperti pindahan, kita bisa umpamanya dari sini, orangnya tinggal pulang aja. Ditinggal itu rumah, dikosongkan, dikasih kunci ke kita. Kita packing semua, kita ambil dari tempatnya, kita atur semua, packing-packing dengan bagus, kita kirim umpamanya contohnya ke mana? Ke Vancouver, Kanada. Di Kanada nanti mereka buka. Bukan mereka yang buka kita lagi yang nempelin di mana tempatnya. Udah dikasih kita seperti skema, seperti map-nya gitu. Kita, oh kursi di sini udah ada tahu, di gambarnya udah tahu. Jadi ketika mereka masuk ke rumah itu lagi, udah selesai. Itulah bisnis dari logistik. Kadang-kadang saya pernah melihat itu ada satu batu, saya nggak tahu batu, mungkin dari dari Papua sana, batu bagus sekali dibelah dua, itu berwarna ungu seperti berbintang-bintang. Itu sangat indah sekali. Itu yang pernah saya alami ketika menghandle barang kedutaan. Banyak hal ya. Barang kedutaan itu semua barang dibawa, bahkan sapu ijuk juga dibawa. Oke, jadi tata cara pengepakan. Kedua, negara tujuan yang harus jelas. Makanya di shipping instruction itu yang kita dapat dari eksportir, itu jelas dari mana asal dan kemana tujuannya, siapa penerimanya, siapa yang perlu dinotify atau diberitahukan, apa jenis barangnya, volumenya apa, HIS-nya, HIS nomor berapa. Terus kita perlu tahu volumenya agar kita tahu jenis kontainer yang kita harus ambil untuk membuat barang tersebut. Kemudian jalur rute ya, jalurnya perlu gimana? Kalau jalurnya mau ke New York itu lewat mana? Bisa dari East Coast, bisa dari West Coast gitu. Kita tahu, forwarder tahu. Forwarder tahu, umpamanya mau ke Düsseldorf di Jerman itu bisa lewat mana? Ke Düsseldorf kan tidak ada pelabuhan, bisa lewat mana? Mungkin bisa lewat Rotterdam yang paling dekat dari Belanda, atau bisa juga dari Hamburg, bisa juga dari banyak. Tapi itu yang mengetahui itu freight forwarder. Ya, bagaimana kalau umpamanya ke atas banget, apa itu, ke Tibet sana, ke Tibet kan, dari Cina, lewat mana dia ke Tibet itu, ke pegunungan sana. Itu kita yang menjadi konsultan bagi shipper. Mereka tidak perlu mengetahui mungkin rute-rutenya, tapi mereka mengetahui bahwa barang itu sampai di sana tepat pada waktunya, dan tidak rusak, kualitasnya tetap baik, dan tidak terlambat. Kemudian pengaturan dokumen yang keempat, pengaturan dokumen serta pemantauan barang selama dalam proses angkutan shipment ya. Ya, juga perlu ini pengaturan termasuk dokumentasi. Ya, dokumentasi itu untuk apa? Ya, dokumentasi tentu bagaimana barang itu kalau sudah sampai di sana, nanti pihak bea cukai bisa mendapatkan dokumen yang utuh sehingga barang itu bisa dikeluarkan, diberikan rekomendasi untuk dikeluarkan. Tentu setelah membayar bea masuk, membayar umpamanya seperti pajak dan lain-lain. Tentu banyak biaya ya yang dikeluarkan, termasuk port charge, biaya-biaya di pelabuhan seperti PHC, seperti pergerakan, seperti tracking, dan lain-lain. Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-harinya, forwarder akan selalu melibatkan pihak-pihak tertentu agar
pekerjaan serta jasa yang ditawarkan kepada para pemilik barang akan berjalan lancar. Mereka seperti siapa? Kerjasama. Pemilik barang, yaitu eksportir atau penjual. Consignee atau pembeli nomor satu ya. Yang kedua, stevedoring. Stevedoring itu apa itu? Di sini disebut dengan PBM. PBM itu perusahaan bongkar muat ya. Bagaimana kontainer nanti ketika di pelabuhan? Memang manusia bisa mengangkat sebegitu kontainer beratnya jadi hampir 2 ton. Tambah barang pamannya 25 ton bisa beratnya 27 ton. Kan nggak mungkin manusia, tapi ada PBM atau perusahaan bongkar muat yang membongkar dan juga memuat barang tersebut ke kapal. Itu disebut dengan stevedore atau stevedoring. Ada juga cargo surveyor, pemeriksa barang di pelabuhan. Sebenarnya jarang sekarang barang itu diperiksa di pelabuhan. Kalau dulu iya, kalau sekarang udah jarang, kecuali barang-barang khusus. Biasanya barang itu diperiksa sudah di gudang yang ada di daerah pelabuhan. Atau mungkin barang itu dari pelabuhan disegel sama bea cukai, tidak boleh dibuka, terus barang itu dibawa ke pabrik, sampai di pabrik orang bea cukainya ikut ke pabrik, nanti mereka yang memeriksa barang. Tujuannya apa? Sama nggak sih barang itu dengan dokumen? Jangan disebut di dokumen, oh barangnya ini cuma sepatu. Dibuka di kontainer isinya udah laptop semua. Itu kan penyeludupan karena bea importnya itu berdasarkan jenis barang, harga barang, dan juga HS code. HS itu harmoni sistem yang sama. HS code itu seluruh dunia. Sudah mempunyai kesamaan pandangan atau kesamaan pengertian mengenai suatu barang. Pokoknya HS code sekian-sekian-sekian. Nah, itu untuk barang apa? Mungkin barang furniture, ISO sekian-sekian-sekian untuk apa itu? Untuk obat-obatan tertentu seperti itu. Kemudian keempat, pihak pengangkut barang serta pengangkut itu tentu banyak ya. Mulai dari tracking, mulai dari kapal laut, kapal udara, kereta api, bisa juga nanti mungkin lewat pipa dan lain-lain. Asuransi juga, kita berhubungan dengan asuransi untuk mengasuransikan barang. Bank juga, perbankan untuk pembayaran biaya masuk untuk negara tentunya, biaya masuk dan lain-lain, atau pembayaran port charge, pelabuhan. 6. Badan dan instansi pemerintah seperti bea cukai, perdagangan ya perdagangan juga, kita membuat sertifikat of origin, perhubungan juga tentu untuk tracking-tracking kita, itu mempunyai izin dari perhubungan melalui Dishub, Dinas Perhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perusahaan fumigasi, how to fumigate cargo, untuk membunuh kuman-kuman yang ada di kargo, khususnya yang terbuat dari tumbuhan atau dari kayu. Jangan sampai ada di sana serangga-serangga, seperti serangga-serangga kecil di dalam kayu, packingnya, itu nggak boleh. Karena itu bisa membawa kuman ke satu negara tertentu. Dan itu perlu difumigasi, dibuat zat kimia, sehingga kayu yang dipakai sebagai packing itu semua jenis serangga di sana, kuman di sana mati. Perwadat merupakan seorang koordinator terhadap suatu proses pengiriman barang dengan menggunakan sarana angkutan tertentu yang mereka pilih sesuai dengan jenis, berat, serta nilai barang bersangkutan. Maka selanjutnya barang dapat kita sebutkan bahwa status seorang forwarder itu adalah sebagai berikut. Selaku konsultan, dia bisa berlaku sebagai konsultan yang memberikan advice kepada customer. Kalau customer kan paling tahu bagaimana memproduksi barang dia, kualitas, warna, size, artikel, jumlah, dan semuanya. Tapi mungkin dia nggak tahu bagaimana cara mendistribusikannya. Nah, inilah tugas dari kalian, tugas dari kita. Kalian sebagai anak-anak bangsa yang di masa depan bisa melakukan atau mengerjakan logistik ini. Bukan hanya secara internal, secara satu kota kecil, tapi bisa bahkan antar benua. Kita kan kadang nggak menduga ternyata yang kita kerjakan itu sampai ke benua lain juga. Yang kita sendiri tidak pernah touch, tidak pernah singgah di sana. Oke? Yang pertama kita sebagai konsultan memberikan apa alternatif yang terbaik kepada customer. Bila barangnya sudah penting sekali, sudah urgent karena di sana mungkin mau grand opening. Nah, bagaimana? Apakah lewat laut? Apakah lewat udara? Ataukah kita kombinasikan antara laut dengan udara? Tentu
dengan harga yang paling efisien. Yang kedua, selaku kuasa dari pemilik barang yang diserahkan kepadanya untuk segera dikirim. Jadi kita tuh seperti mendapat kuasa dari pemilik barang, umpamanya dari PT Bridgestone Indonesia untuk ban. Ketika kita ekspor 50 kontainer tujuannya ke Tokyo, nah kita itu seperti diberikan kuasa untuk melakukan proses custom clearance, proses pick up kontainer kosongan, kemudian barangnya dibawa ke pelabuhan sampai nanti di Tokyo, nanti agen kita yang mengurus sana dokumennya, agar bisa dikeluarkan barang itu oleh bea cukai sampai nanti setelah keluar dari truk, dari kapal, dibongkar masuk ke depo, ya ke CY, nanti tracking kita datang, kita kirim sampai ke customer. Mungkin customer punya beberapa ruko kita juga bisa kirim ke ruko A, ke ruko B, ke ruko C, dan lain-lain. Barang-barang kita secara komprehensif menyeluruh, kita melakukan pekerjaan distribusi tersebut. Ketiga, selaku koordinator serta pengawas terhadap satu proses, ya kita juga kan mengawasi barang itu, ada apa yang terjadi, apakah ada terlambat, kenapa terlambat, mungkin karena ada topan atau taufan, atau mungkin juga karena ada seperti jam itu maksudnya pelabuhan yang macet, seperti Jakarta. Kadang-kadang di Kolombo, di India itu sering ada terjadi kemacetan, bahkan di Jakarta juga pernah ada kemacetan. Maksudnya gini, ketika ada satu kapal, bongkarnya mungkin cuma 1 hari 1 malam, cuma karena alat atau ada yang rusak, bisa jadi 3 hari. Nah, karena 3 hari aturannya ada kapal lain yang masuk, tidak bisa masuk, harus menunggu di luar pelabuhan. Nah, waktu menunggu itu banyak yang menunggu, akhirnya terjadi jam, terjadi kemacetan. Kemudian dari hal tersebut di atas, maka sekarang dapat kita simpulkan bahwa mereka yang termasuk dalam lingkup kerja seorang forwarder adalah perusahaan pengiriman paket dan dokumen. Ini seperti kurir seperti JNE, Tiki, kurir seperti TNT, Express, seperti apalagi pokoknya banyak kurir ya. Ada UPS, United Parcel. Kemudian termasuk juga forwarder itu seperti MKL, ekspedisi muatan kapal laut, kapal udara, kereta api yang mengurusnya. Ya, kalau laut ya kita urus mulai dari pelabuhan asal sampai ke pelabuhan tujuan. Kemudian kita juga bisa bertindak sebagai usaha pengepakan untuk packing. Packing company artinya kita yang memberikan packing terhadap barangnya. Barang itu yang masih utuh, masih mentah gitu, kita berikan packingnya tentu yang sesuai agar barang tersebut itu sampai di tujuan tidak kurang kualitasnya. Kemudian perusahaan barang pindahan ya, ini tadi yang sebut barang pindahan itu sebagai personal effect atau mover atau cargo moving. Untuk biasanya seperti duta besar atau mahasiswa atau konsulat yang pindah, atau mungkin dia orang Indonesia yang menjadi TKA, tenaga kerja asing, kita bisa memindahkan barangnya dari Indonesia, Saudi, ke Damham, mana aja di seluruh dunia. Itu pekerjaan kita. Itu dengan jaminan bahwa barang itu sampai di sana dengan baik. Apapun yang dikirimkan. Karena personal effect itu kan termasuk meja, termasuk TV bekas, termasuk bolam-bolam, termasuk macam-macam. Bahkan ada juga yang mengirim seperti binatang-binatang juga, binatang peliharaan ini. Bagi mereka anjing kampung itu di sini mereka senang. Sementara kalau kita orang Indonesia senangnya anjing impor. Itu beda. Pernah kami ekspor itu anjing hidup dibawa itu ke Eropa. Itu bukan dibalung dengan kargo ya, tapi ada khusus pengangkutan untuk hewan-hewan yang masih hidup. Perusahaan barang pindahan atau cargo moving, di mana pada umumnya perusahaan di atas ini bekerja atas kontrak angkut. Ya, kita punya kontrak, kita punya agreement, barang yang ditandatangani kedua belah pihak
dengan kondisi angkutan tertentu. Ya, kondisinya kan ada yang door to door, ada yang FOB Jakarta, ada yang CFR Hamburg, ada yang CIF, macam-macam ya. Itu yang menjadi tugas dari forwarder. Jadi sebenarnya kita nggak hanya punya keahlian aja, keahlian modal, ya modalnya keahlian itu paling modal telepon saja perlu membangun pabrik. Kemudian selanjutnya ada langkah yang diambil forwarder sebagai berikut. Satu, mencari calon pengguna jasa ya. Biasanya kan itu eksportir atau tadi barang pindahan atau ya yang menjual barang akan kita cari calon pengguna jasa. Tidak mungkin tidak dijadikan langganan atau klien ya kan, kalau seperti Bridgestone, Samsung, Yamaha, Sony itu kan bisa kalau masih ada Sony menjadi customer kita. Kalau sudah dapat customer satu pabrik kan itu continue. Bisa setahun, 2 tahun kita tinggal mengerjakannya. Tapi sudah ada kesepakatan, ada kontrak, jadi kita sudah ada harga, terus kita juga sudah menyiapkan umpamanya apa saja yang dibutuhkan. Yang kedua, melakukan negosiasi perundingan lain, sehingga calon pemakai jasa setuju untuk menggunakan jasa forwarding. Iya, banyak nego-nego yang dibuat. Apalagi kalau perusahaan besar itu benar-benar detail. Pokoknya 120 pick up dari Karawang sampai ke Tanjung Priok berapa, terus nanti dari Tanjung Priok sampai tujuannya ke Shanghai berapa, nanti custom clearance di Shanghai berapa biayanya, semua biaya-biaya. Kemudian nomor 3, melaksanakan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap barang-barang yang telah diterima dari pemilik barang. Ya, harus diberikan pelayanan dan persiapan waktu menerima barang. Karena ada tempat, jangan sampai barang dibawa ke rumahnya, totonya nggak ada tempat. Terpaksa ditaruh di luar, atau pergi masuk ke gudang, ternyata gudangnya full. Ya, nanti taruh di depan gudang dulu, setelah barang yang di dalam gudang dikeluarkan, baru barang tersebut dimasukkan lagi ke dalam. 4, meneliti segala sesuatu yang diperlukan agar barang dimaksud dapat segera dikirim. Ya, kan nggak sembarangan masuk ke Tanjung Priok, ya harus ada dokumen yang lengkap. Nah, dokumen itu perlu diteliti kebenarannya. Jangan sampai salah tujuannya. Ada yang salah, umpamanya tujuannya mau ke Rotterdam. Ditulisnya Singapura, padahal Singapura itu hanya transshipment port. Diturunkan di Singapura barangnya. Ketika barang turunkan di Singapura, berarti kita harus bayar biaya storage. Nanti waktu ngangkat lagi, pasti bayar lagi biaya ngangkatnya. Jadi itu menjadi double job dan tentu barangnya juga jadi terlambat sampai di negara tujuan. Kemudian yang pertama atau A di sini, apa isi, jenis, beratnya, volume, dan lain-lain. Siapa nama pemilik barang. Barang itu ditujukan ke siapa dan dikirim kemana, itu harus dengan lengkap di dalam dokumen-dokumennya. Termasuk harganya juga, berapa harga barang itu. C, ya tujuan barang ini kemana, persiapan nama penerima barang, terus bagaimana persyaratan, tahu kan persyaratan tadi angkutan atau term of shipment atau Incoterm, in commercial term, apakah CFR, apakah DDU, atau DAP, atau DDP, atau actual, macam banyak itu contoh-contohnya yang kita mungkin belum pernah pelajari. Terus bagaimana syarat pembayaran uang tambang atau ocean freight apabila selesai proses pengiriman barang, bagaimana cara penagihan, ya, menagihnya gimana, apakah dikasih kredit 2 bulan, sebulan, 14 hari, dan lain-lain, atau cash on delivery, COD. Jadi ketika barang sampai, sudah dibayar, tidak boleh rilis barangnya kalau nggak dibayar. Bagaimana dengan asuransinya? Ya, kita juga itu mengirim membicarakan mengenai asuransi, karena khawatir kalau asuransi tidak ada, nanti ketika barang hilang, rusak, tidak ada yang menanggungnya. Yang kelima, proses pengurusan dokumen, ya banyak ya, packing list, commerce invoice, PL, RW bill, fumigasi, banyak lagi dokumen-dokumen yang lain seperti mungkin
HS code, MSDS, atau kadang-kadang dikasih juga gambarnya dan lain-lain. Melaksanakan negosiasi mengenai tarif angkutan, ya tadi udah kita pelajari tarif angkutan baik traki, baik tarif kapal lautnya, dan lain-lain. Mengenai kemudian yang ketujuh, apabila segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segera menghubungi pihak pengangkut. Forwarder itu kalau udah dapat semua, udah lengkap semua, biasanya kita booking ke pelayaran pengangkut. Pelayaran dikasih DO, dengan DO itu diambil kontainer dari depo, nanti dari depo tracking umpamanya ke pabrik di Tangerang, habis di pabrik nanti dimuat barangnya, dari muat dikasih dokumen teknis, komisan invoice, dan lain-lain dibawa ke pelabuhan, nanti dibuat PEB, setelah buat PEB, oke, masuk ke dalam pelabuhan dan masuk ke dalam kapal. Jadi banyak hal yang kita harus lakukan ya. Yang kedelapan, apabila proses pengiriman barang berjalan lancar, maka diberitahukan informasi terkait. Ya, ini maksudnya ada pre-advice. Pre-advice itu sebelum kapal sebelum kapal berangkat, kita buat pre-advice. Pre-advice itu ditujukan kepada shipper bisa, ditujukan kepada konsaini bisa. Di pre-advice itu biasanya, untuk barang Anda satu kontainer, tujuannya umpamanya ke Las Vegas, kita sudah masukkan ke dalam kontainer nomor sekian-sekian, dan akan masuk ke dalam kapal dengan ETD atau departure dari origin tanggal sekian dan arrive atau tiba di negara tujuan tanggal sekian. Jadi at least they already have the information in advance. Kemudian nanti setelah kapal berangkat, baru kita kirim lagi shipping advice. Kalau tadi kan pre-advice, sebelum berangkat, setelah berangkat itu kirim shipping advice. Kita berikan shipping advice. Di situ udah ada ketentuan ATD, actual time departure. Jadi udah sebenarnya tanggal berapa itu kapal berangkat. Jadi bukan ETD lagi. Kalau ETD kan estimate time departure. Itu jadi ATD, actual time departure. Tetap nama kapalnya juga disebutkan, karena itu perlu bagi mereka untuk nanti nge-tracing atau mencari posisi kapalnya sampai di mana. Sehingga mereka mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kapal tiba. Kalau sudah kapal tiba, baru dipersiapkan, nanti akibatnya adalah terlambat. Kalau terlambat berarti barang itu akan disimpan di gudang. Kalau disimpan di CY, kalau disimpan di sana berarti ada biaya. Ya. Oke, itu tadi. Yang berikutnya, forwarder akan selalu berkecimpung dalam suatu pekerjaan rutin, yaitu segala hal mengenai pemasaran sebagai produksi jasanya, ya, koordinasi penggunaan dengan berbagai macam peralatan, ya, peralatan, equipment, pengendalian, how to control, kemudian pemeliharaan barang. Jadi di gudang itu barang juga perlu dipelihara, jangan sampai bocor gudang atau banjir dari bawah atau berdebu rusak dan segala macam. Pemanfaatan tata ruang gudang, jangan diisi barang dagangan, tempatan kapal, ya. Nanti ada juga di gudang itu dimanfaatkan tata ruangnya dengan baik. Keempat, koordinasi terhadap lalu lintas dokumen, ya. Jangan sampai dokumen terlambat, harus on time. Bukan kalau bisa, harus sebelum kapal tiba di negara tujuan, dokumen udah tiba di sana. Tujuannya agar bisa diproses di sana nanti ke pabeanan, sehingga ketika kapal tiba udah bisa langsung dikeluarkan barangnya. Kemudian pemanfaatan ruang kapal atau space, ya, kalau kita ada 50 kontainer tentu kita booking ke pelayaran. Setelah booking pelayaran nanti dikasih DO untuk ngambil kontainer di depo A atau depo B. 50 kontainer nanti dimuat semua di pabrik, baru dikirim ke pelabuhan dimasukkan ke kapal yang ada di pelabuhan, kapal kargo. Nanti kita tahu itu dari DO-nya, kapal kargo itu sandar di mana, apakah di UTC 1, UTC 2, Koja, atau di mana di Tanjung Priok, kan banyak di sana pelabuhannya, gate-gate-nya. Kemudian, karena menerima dan menyerahkan barang, ya menyerahkan barang itu kan yang paling membahagiakan, kita kasih barang kepada customer. 7, bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan daripada subkontrak yang bekerja untuknya. Tentu banyak subkontrak seperti vendor, tracking, dan mungkin juga warehousing atau pergudangan.
Apabila dilihat dari beberapa sektor, jika pengiriman barang diserahkan sepenuhnya kepada provider, maka pemilik barang akan terlepas dari beberapa problema yang selalu membayanginya pada setiap barang produksi yang siap dipasarkan. Problema yang dimaksud sebagai berikut: bagaimana sistem kemasan, ya. Jadi kadang-kadang juga kalau barang-barang tertentu dia nggak tahu cara mengemas barangnya, cara packing barangnya, diserahkan kepada forwarder. Demikian juga yang kedua, menghubungi perusahaan pengemasan barang apabila produksinya tersebut berbentuk agak istimewa. Maksudnya kalau kemasan barang biasa kan seperti kardus Indomie itu normal biasa. Tapi bagaimana kalau dia mesin tertentu, barangnya berat, barangnya sebesar kontainer, bagaimana cara packingnya? Terus bagaimana cara muatnya? Di mana dimuat kalau nggak muat di kontainer? Itu kan mereka nggak tahu, pabrik nggak tahu itu. Yang tahu adalah forwarder. Yang ketiga, untuk mengangkut hasil produksinya ke pelabuhan harus berhubungan dengan pemilik usaha angkutan darat, ya kan? Sebelum ke pelabuhan kan sudah harus naik truk dulu, baik dari Tangerang, baik dari Karawang, dari Bekasi, atau dari Jakarta. Karena pabrik bukan di tepi laut, sementara kan kapal di tepi laut, jadi butuh tracking untuk mendeliver ke tepi laut. Yang keempat, di pelabuhan harus mencari perusahaan MKL yang Indonesia untuk mengurus penyelesaian dokumen muatan dan sebagainya. Ya ini ke bea cukai. Mencari perusahaan bongkar dan muat. Tadi stevedoring ya saya dijelaskan untuk memuat atau membongkar barang di pelabuhan itu dilakukan oleh stevedoring atau PBM. PBM itu perusahaan bongkar muat. Yang keenam, menghubungi perusahaan asuransi ya, untuk asuransi perlu buat jaga-jaga pengalihan risiko daripada si shipper yang bayar, ya udahlah penting kita bayar fee itu asuransi preminya, nanti kalau hilang, kalau tenggelam kapalnya, kalau kapalnya meledak nanti bisa asuransi yang bertanggung jawab, atau dialihkan risiko ke asuransi dan mereka nanti diklaim agar membayar barang tersebut. Keadaannya demikian tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran para produsen bersangkutan atau pemilik barang. Karena pemilik barang harus mengeluarkan surat perintah kerja. Ini maksudnya apa aja sih yang dikerjain kalau dia yang kerjain sendiri. Pabrik, umpamanya ada pabrik sepatu, apa namanya, pabrik sepatu bata yang di Kalibata sana. Nah, dia yang urus semuanya, dia yang nggak, apa di sini dikatakan di sini dia harus membuat surat perintah kerja dan lain-lain. B, pemilik barang harus selalu mengikuti ya prosesnya bagaimana sih pengiriman barang kalau dari sini sampai ke contohnya dari Jakarta menuju Beijing ya, bagaimana dia harus kontrol semua. Nah, forwarder sudah ahli di sini, dia bisa kontrol melalui sistem atau track and tracing. Nah, track and tracing kita tahu posisi barang sampai di mana. Apakah sudah diterima sama pembeli atau belum. Kemudian C, selalu dibayangi oleh suatu kemungkinan terjadinya tuntutan. Ya, kalau dia yang ngurus sendiri kan, dia tanggung jawab. Kalau hilang, dia tanggung jawab. Nah, kalau forwarder yang ngerjain, forwarder yang tanggung jawab. Kalau dia yang salah, kalau hilang, kebakaran, dan lain-lain, tenggelam, forwarder tanggung jawab. Walaupun forwarder juga akan klaim ke pelayaran yang punya kapal. Yang punya kapal nanti mungkin investigasi sama asuransi, itu panjang masalahnya sampai dibayar. Ya. Kecuali kita kasih sebut dengan commercial decision, nah itu ada karena sudah langganan, ya udahlah kita bayar dulu deh daripada dia kecewa, kan toh nanti jangka panjang juga akan terbayar juga ke kita. Kemudian dari sistem distribusi barang tidak teratur, yalah kalau dia yang ahlinya untuk memproduksi barang disuruh mengerjakan itu kan dia nggak ngerti. Sama kalau ibu-ibu yang pintar masak disuruh bapak-bapak masak ya bingung dia ya, pakai job masing-masing lah. Suruh ibu-ibu yang sering mengganti popok anaknya, tiba-tiba suruh bapak-bapak ganti popok, ya bingung, walaupun bisa juga gitu. Tapi maksudnya tidak selancar yang ahlinya. Sama pabrik juga, dia ahli mungkin memproduksi barang yang berkualitas, memproduksi barang yang mahal, yang bagus, yang sangat dicari orang. Tapi distribusinya belum tentu dia paham situ. Nah,
forwarder masuk ke situ dia sangat paham, tapi forwarder disuruh memproduksi barang kan nggak ngerti dari mana bahan bakunya, bagaimana lemnya, bagaimana memolesnya, bagaimana mengassemblingnya dan lain-lain. Tapi kalau disuruh fotoin barang ini, pokoknya kirim barang ke misalnya sambil tiduran juga bisa contohnya. Karena sudah ahli, udah ngerti dia. Waktu ditanya, Pak, konsainnya apa? Dia tahu. Tapi kalau sekolahnya juga main-main, atau ditanya, Pak, customer telepon ke nanti perusahaan logistik. Kamu yang ngangkat telepon, Bu, konsainnya siapa? Konsain apa nih konsain? Kamu tanya teman, konsain apa sih? Oh, bayar. Oh iya, bayarnya ini, pembelinya ini. Dari itu kita perlu pelajari dari sekarang. Kemudian, forwarder pada dasarnya dapat pula memberikan jasa yang antara lain, jaminan muatan untuk jalur atau rute tertentu. Tentu pengennya itu dijamin dimuat, jalurnya juga jalur yang bagus, yang cepat, atau yang tepat lah dengan sesuai dengan agreement. Kemudian kepada pihak pengangkut secara teratur baik waktu maupun jumlahnya ya, dua-duanya. B akan menggunakan salah satu atau beberapa peti kemas milik pihak pengangkut guna melayani para pemilik barang dengan volume dan kuantitas yang relatif lebih kecil atau muatan konsolidasi atau groupage cargo. Ini maksudnya barang kecil, kamu punya 5 kubik, yang lain punya 6 kubik, yang lain punya 1 kubik, yang lain punya 0,5 kubik, dikumpul-kumpulkan barang ini menjadi 29 kubik. 29 kubik nanti tujuannya sama, semuanya ke negara ke Rotterdam. Masukkan dalam satu kontainer satu, itu semua tujuannya Rotterdam, tapi yang punya barang banyak. Ada 10 mungkin, si A, B, C, D, karena barangnya dikit-dikit dikonsol, digabung dalam satu, dikombinasi dulu, combine, nanti di booking ke pelayaran tujuan ke Rotterdam. Nanti Rotterdam baru bisa dibagi-bagi lagi. Oh, ini untuk customer A, customer B, customer C, seperti itu. Itu gunanya ya. Yang kemudian yang B akan menggunakan salah satu atau beberapa peti kemas milik pihak pengangkut guna melayani para pemilik barang dengan volume atau kuantitas yang relatif dengan kecil. Oh, tadi udah nih ya untuk groupage. C memiliki penyelesaian dokumen yang tepat waktu, sehingga muatan bersangkutan dapat segera dikirim ke tempat tujuan. Dari uraian tersebut, yaitu mengenai tata laksana freight forwarding, maka dapat kita gambarkan tata laksana mereka menjalankan operasional beserta beberapa aspek yang terkait di dalamnya, khususnya tentang pengiriman barang baik sebagai pengangkut atau pengirim barangnya. Jadi tata laksana freight forwarder digambarkan secara umum tadi dari penjelasan yang ada di atas. Baik, ada tugas ini ya, nanti tolong dibaca, tulis catatanmu, dikirim sebelum jam 6 sore di grup WA aja. Jadi setelah jam 6 sore, kamu nggak ada beban lagi. Tapi tetap usahakan di rumah, mungkin bisa didengarkan video ini dengan baik, agar paham tujuannya, kegunaannya buat kamu sendiri. Kalau kamu pintar nanti, kamu bisa bekerja dengan baik, dengan profesional. Kamu dicari orang, bukan kamu yang mencari pekerjaan, tapi kamu dicari orang untuk bekerja. Jadi dari itu, selalu berusaha. Jangan sampai lupa untuk membaca bukunya. Jangan sampai lupa untuk menonton video ini. Saya berharap semua ditonton video ini, ditonton, semua menontonnya. Kenapa? Karena di situ saya jelaskan dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silakan WA. Ya, saya karena ini ada di YouTube, saya tahu berapa orang yang menonton, siapa saja yang menonton, dan siapa yang tidak menonton. Saya tahu. Saya berharap kalian mempunyai willing yang baik, keinginan yang baik untuk belajar. Contohnya dengan menonton ini sampai selesai. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga sehat dan selalu semangat. Terima kasih.